segi kemanusiaannya Nah itu keturunan nih yang ku Daud. maksud dongok, yang ku bilang itu tadi barusan. Kau itu Tongor, mengutuk jangan bilang Abraham begitu. dengan kau menuhankan cucunya Tambaga. Kau nak paham itu? Yang dipertuhankan pada Yesus itu hakikat keilahian Yesus, keberkuasaan Itu sama Yesus. halnya kau menuhankan pohon, lantas kau mengatakan yang saya tuhankan pada pohon ini adalah Tuhannya pohon. Itu Nenekku gila. namanya engkau mempercayai wahyu yang bodong, yang Lah berlandaskan wahyu Tambaga. Allah. Itu kan perkataan manusia. Kenapa kau percaya? Lah Hah? beleng-beleng. Beleng dompalak Kardoba. Dengarkan saya. Aku akan yang mengutuk begitu, siapapun orang yang mengutuk engkau Abraham. Dan akan memberkati, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Nah sekarang tolong tunjukkan. Pemberkatan yang dilakukan Kristen kepada Abraham itu yang mana? Panggil pendetamu di sini. Biar ku buat dia kuliah 3 SKS. Tunjukkan satu pemberkatan saya yang dilakukan mau oleh kuliah Kristen. umum di sini. Bukan Anda, Kristen saya minta, Kristen. Tolong tunjukkan bukti orang Kristen memberkati Abraham. Silakan. Ya itu. Nah itu. Lu tahu nggak mencerdaskan? Lu tahu nggak pertanyaannya apa? Saya di mute kok. Nggak, lu tahu nggak pertanyaannya apa itu? Saya di mute. Nanti saya jawab, nanti di mute lagi. Ya, sebelum kau jawab, coba apa pertanyaannya? Coba apa? Tunjukkan Kristen memberkati Abraham. Ya, silakan jawab. Oke. Saya menjelaskan tentu dari perspektif iman Kristen, bukan di luar iman Kristen, kan begitu. Entah terima apa tidak terima ya sudah. Kita kaji. Ketika Anda tidak terima ya kita langsung kaji. aja, langsung. Ketika orang Kristen mempercayai Abraham itu seorang bapak beriman, bapak kaum beriman, mempercayai dia, mengimani dia, bagian dari iman kekristenan itu sudah terberkati Abraham itu. Kecuali mengingkari Abraham, tidak terberkati Abraham itu. Simpel, sesimpel itu. Dalilnya tidak mengatakan, dalilnya tidak mengatakan, aku akan percayai siapapun yang mempercayai engkau Abraham. Bukan, beda percaya dengan berkat kutu air, beda. Di dalam iman kekristenan, ketika mempercayai bahwasanya dia yang diutus oleh Tuhan, yang diutus oleh Allah itu sendiri, itu otomatis sudah terberkati karena dia di dalam doa umat Kristen itu mewakili semuanya, baik nabi, siapa saja, baik Adam, karena itu udah mewakili kitab suci. Mewakili kitab suci, bukan di luar kitab suci. Kecuali Anda masukkan tokoh yang lain. Coba kamu tunjukkan pujianmu kepada Abraham. Satu aja, coba. Tunjukkan pujianmu kepada Abraham. Pujian dalam bentuk apa ini? Berdoa apa bagaimana ini? Apa pujian di dalam aku akan memuji, memberkati, barak dalam bahasa Ibrani. Orang-orang yang barak kepada engkau, yang memuji kepada engkau, yang memberkati engkau, yang menghormati engkau, yang memuliakan engkau, yang menghargai engkau. Kasih saya waktu berapa detik saja bisa ya? Nanti Anda setengah detik. Ya. Setengah detik. Hai. Setengah detik mana bisa? Iya kan percuma aja pun kau bicara nggak ada isinya. Ya. Nah, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Itu yang mempercayai bahwasannya firman-Nya itu kekal, sejak kekal sampai kekal. Aku adalah aku, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Bung. Itu sudah terberkati Abraham di situ. Karena kami tidak mempercayai Allah lain. Kalau yang dikatakan memberkati itu contoh seperti ini. Ya contoh kan, contoh gitu dong. Allahumma salli ala Muhammadin. Yang artinya. Ala alihi. Limpahkanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim, ya, dan juga kepada keluarganya. Ini jelas ini. Artinya kami umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan, ya, senantiasa melakukan sesuatu yang menjadi apa yang menjadi perintah Tuhan kepada manusia. Melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim.
Allahumma salli ala Muhammad ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kama barakta atau kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jelas itu. Kami melakukan pemberkatan. Setiap kami ibadah, setiap saat kami bersalawat, pasti kami memberkati Abraham. Nah sekarang kami menginginkan hal itu ada nggak di Anda? Kalau tidak ada berarti kami satu-satunya yang melakukan pemberkatan. Ya itu tadi, orang Kristen itu mempercayai. Ini tidak mempercayai, ini memberkati. Tanteros, tanteros. Yang dimaksud di sini memberkati bukan mempercayai. Kalau mempercayai belum tentu memberkati. Abraham, Ishak, Yakub itu sudah terberkati Abraham. Yang Anda berkati itu adalah Tuhannya Abraham. Yang dikatakan Tuhan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Iya, ajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham itu kami percayai. Otomatis Abraham terberkati oleh diperintahkan kami. Bersunat. Abraham kemudian kan diperintahkan kan? berkurban hewan. Kamu ikutin nggak itu? Larinya ke situ kan? Oke, saya ke situ kan? Larinya ke situ kan? Lalu maksudmu apa? Masa larinya ke sana? Ya ke situ Anda kan dong. mengatakan kami akan mengikuti firman Tuhan yang datang kepada Abraham. Firman Tuhan yang datang kepada Abraham salah satunya adalah sunat. Salah duanya adalah berkurban hewan. Apa yang kamu kurbankan di atas tiang salib? Iyalah. Yang bilang yang berkata siapa? Iyalah yang berkata kekasihmu. Tolong bilang sama Tuhanmu. Ya, terus? Tuhan itu tidak berfirman di luar. Salah. Bunuh saja orang di tiang salib, gitu. Tuhan jadi kamu nggak bisa ya, kamu nggak bisa menunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham. Tamat. Berarti Kristen itu memang adalah agama yang dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Tadi sudah diterangkan. Nggak ada. Ya sudah. Nggak ada kalau bukti. Memang anggapan nggak ada, ya sudah. Nggak ada memang bukti. bukan Kristen. Hadapkan saya dengan seorang pendeta yang bisa membuktikan bahwa di Kristen ada pemberkatan kepada Abraham. Bahkan kalau saudara paham ya, dengarkan saya. Di dalam kitabmu Roma 5 nomor 12, oleh karena satu orang yang menularkan dosa ke dunia, maka seluruh orang yang ada di dunia itu mengalami dosa. Abraham rokok gua habis lagi malam-malam begini habis rokok. Lempar dulu rokok satu lah bro. Tidak ada rokok kan? Iya habis bro. Jadi di dalam kitab saudara dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang saja, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini kutukan atau apa ini kepada Abraham ini? Kutukan enggak ini kepada Abraham dengan mengatakan bahwa Abraham itu berdosa? Kutukan enggak? Bisa Anda tunjukkan dosanya Abraham sampai agama Anda mengatakan Abraham itu punya dosa? Roma 5 nomor 12. Sejatinya manusia memang berdosa semua. Karena Abraham telah berbuat dosa. Boleh Anda tunjukkan dosanya Abraham? Dosa Abraham tidak ditunjukkan secara spesifik oleh firman Allah itu sendiri. Namun firman Allah itu sendiri tetapi dikatakan oleh agamamu Abraham sudah punya dosa. Betul? Firman Allah bukan agama. Agama tidak ada di dalam melalui buku yang Anda imani sebagai firman Allah mengajarkan. Iya, bukan ajaran agama itu. Itu firman Tuhan itu. Itu firman Tuhan. Gepeng. Ini namanya gimpeulu kalau di tempat saya. Orang yang paling pertanyaan Anda itu ajaran agama. Agama apa yang diajarkan? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang saja, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa termasuk Adam. Ini pemberkatan atau tuduhan? Itu bicara tentang hakikat manusia.
Allah. Nah ini yang saya tanya Abraham, ini pemberkatan kepada Abraham atau Termasuk Abraham, tuduhan? termasuk Salomo, Bagus. termasuk Bagus. siapa-siapa. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mengutuk Abraham di sini? Yang mengutuk Abraham. Dengan mengatakan Abraham punya dosa. Dosanya Abraham sendiri, tidak bukan siapa-siapa. Tahu malah. Jadi sudah Kalau ketahuan Abraham kan merasa diri siapa berdosa, di ya antara jelas dua otomatis agama terkutuk. ini yang mengutuk Abraham, apakah Islam atau Kristen? Sudah ketahuan. Di agama Kristen, Abraham dituduh berdosa. Disuruh minta tunjukkan mana dosanya Abraham, tidak bisa dia tunjukkan. Berarti sama halnya dia mengutuk Abraham. Lalu kita minta mana pemberkatannya? Tidak ada pemberkatannya. Yang ada hanya tuduhan bahwa Adam itu memiliki dosa. Buktinya Roma 5 nomor 12. Jadi agama Anda itu hanya bisa mengutuk Abraham, hanya bisa memfitnah Abraham, hanya bisa melakukan penghinaan dan penistaan kepada Abraham, dan tidak sekalipun kalian diajarkan melakukan pemberkatan kepada Abraham. Berbanding terbalik dengan Islam. Umat Islam dari sejak mereka lahir sampai mereka meninggal, hidupnya, lisannya, mulutnya, perkataannya dihabiskan untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham, dan tidak pernah menuduh Abraham, tidak pernah memfitnah Abraham sebagai orang yang sudah memiliki dosa. Gue Itulah juga Islam. tiap hari Jawab berkati sudah di Abraham. sini bahwa agama Kristen adalah agama yang dikutuk oleh Tuhan, agama Islam adalah agama yang diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya pahalanya duluan banyak kami dong. Kami sudah memberkati Abraham sejak dahulu, ya, sejak kekal. Kami sudah Dalam dunia hayal. memberkati Abraham. Dalam dunia Anda hayal. datang, ya. Bahkan Anda kan baru memberkati Abraham itu pada tahun Abraham 700 belum Masehi. lahir pun, Nabi Abraham pun belum lahir, dia sudah bawa dosa, kucluk. Iya. Nah itu iya. Anda memberkati Masih Abraham. belum pikoda lahir Abraham, Nabi mi agamamu, dia sudah bawa dosa. Anda memberkati Abraham itu pada tahun 700. Agama yang Kristen sudah membabi buta. memberkati Abraham itu sejak Agama yang membabi buta menuduh para nabi membawa dosa, itulah agama Anda. Kalau begitu pertanyaannya, dosa Abraham apa ya? Bro jawab coba. Dosa Abraham apa? Abraham sendiri yang tahu tuh. Apa Abraham dosanya? sama Tuhan. Apa dosanya Tuhan? yang tahu kenapa dituduh? Ini ada tuduhan ini. Abraham sama berbuat dosa. Tuhan yang tahu. Yang nuduhkan kamu bukan Abraham. Berarti maksud bukan kamu Tuhan. Tuhan di sini Paulus. Yang maksud kamu Tuhan itu kan Paulus itu kan kamu, bukan Dan saya. kamu mengatakan yang tahu adalah Tuhan. Sementara ini Paulus tahu. Dong. Masa kamu yang tahu? Berarti Paulus Tuhan. Yang berhak masuk surga itu Tuhan. Ih, mati Mija. Termasuk kamu kan nggak tahu Tuhan nasibmu masuk surga. kemana kan begitu. Yang lainnya Anda ini orang yang menentukan itu. Ada yang lainnya Anda? Enggak. Wah, Tunggu. ada nggak yang lain? Ini apa ini? Sampah gereja ini. Maaf ya teman, maaf. Saya melakukan penekanan terhadap Anda karena nama Anda mencerdaskan. Andai nama Anda itu stabil aja, Paulus, Saulus, Bulus, ya, ikan buntiti, mungkin masih bagus. Ini mencerdaskan. Weh, keren. Tapi ternyata isinya kayak begini. Kamu ngomong ngalor ngidul, ya kan? Tapi terkadang kamu itu dalam diskusi itu memakai pakai cara yang standar ganda dan cara yang cacat secara berpikir. Coba gue interogasi dulu ini bocah Anda tadi nih. pernah mengatakan. Kalau tahu, dia diam dulu, itu diam dulu. perkataan Paulus. Mencerdaskan. Anda mengatakan. Mencerdaskan, lu diam dulu. Lu diam dulu kitab bentar. suci umat Kristen itu. Lu diam dulu bentar. Biar ada topiknya. Mencerdaskan. Tuhannya Abraham siapa? Ketika Anda memakai standar ganda di dalam berdiskusi, Anda sedang Masih aja dulu terus itu. Standar ganda bisa deh. Standar 2, Kelas standar motor, ganda, iya. standar samping. Anda mengatakan kitab suci umat Kristen itu ajaran agama, itu kan cacat pikiran Anda. Jadi bukan agama. Buat apa diskusi Kristen kalau begini loh. Buat apa kita berdiskusi ketika Anda memandang seperti itu lagi? Anda sama saja membodohin diri Anda sendiri kan begitu. Buset dah. Cacat kan pemikiran Anda.
Anda Ngomong apa mengatakan, sih, oh Nenek? itu kan kata Paulus. Itu kata Paulus. Ci, Ya, suara saya kalau bagus pakai nggak tadi? standar begitu Agak kecil ya. Bang Yoma. Cik, Kacau. Bro mencerdaskan. Dengerin dulu ya. Abraham itu Tuhannya siapa? Abraham. Tuhannya Abraham itu Bapak sendiri. Ya, Hakikat oke. keilahian Yesus itu sendiri. Oh, jadi Yang Tuhannya Abraham menciptakan alam Yesus. semesta ini. Tuhannya Abraham Yesus atau Bapak? Hakikat keilahian Yesus yang adalah Sang Firman yang Ngaco hidup kan? bersama Memberi Tuhan roh, baru kepada Abraham. bersama Ini memberkati firman-Nya, namanya Abraham nih. kekal bersama firman. Bang Yoma, dia berikan Tuhan baru kepada Abraham. suara Tidak saya udah Tuhan bagus baru. kan? Yang menciptakan alam semesta itu sejak kekal sampai kekal, ya. Ya. Itu adalah hakikat keilahian Logikanya Yesus bagus, yang Bunda. adalah Sang Suaranya Firman, yang normal. adalah Bapa, yang adalah YHWH, yang adalah Elohim, yang adalah siapa lagi sebutan Adonai, nama itu atau apalah itu sebutan-sebutannya itu Tuhan tergantung kamu kepada sama Tuhan, dengerin. Tuhan kamu sama Tuhannya Abraham sama nggak? ya jelas sama. Kalau kamu cerdas jelas sama Oke, dia. baik. Tapi Tuhan kalau kamu nggak siapa? cerdas, ya begitu. Tuhan kamu siapa? Bele-bele. Tuhan kamu siapa? Tuhan saya itu Yesus Kristus. Oke, Tuhannya Abraham siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Tuhannya Abraham siapa? Ya sama, hakikat keilahian Yesus juga. Ini dia nih. Pani Iya, kita Yesus. Yesus aja, ngapain ditertawain? Kita uji Benar. di sini. Berarti uji. yang minta cewek itu Yesus. Yang minta cewek ataupun minta cowok itu adalah ya pembelajaran Asal manusia ngomong dari ini, telepon. pemirsa, asal ngomong dia ini pemirsa. Teman-teman, dia ini asal ngomong, jadi dia ini kayak apa ya bilangnya? Ada tuh yang apa robot-robotan yang diputar Saya kan belakangnya, ikut ya. habis itu dia ngomong sendiri, ini dia nih. Jadi Ikut begitu Anda, ada suara apa yang yang kawan terdeteksi, Anda pertanyakan. maka dia akan bunyi. Terdeteksi suara dia akan bunyi. Coba. Ketika kawan Anda bertanya, Kok yang saya jawab. ada suara pasti bunyi dia. Sedikit lagi. Sedikit. Standar Di Nah, dalam itu dia, kita coba bilangan lihat. bentar. Di dalam kita bilangan 31 ayat 17 sampai 40 itu kan Tuhan minta cewek 32 orang, itu Yesus. Ahi tadi sudah dengar mau minta cewek, mau minta cowok. Itu sudah bukti orang ini cuma manusia pakai ini, tabung gas dikasih roh. Iya, Pak. Saya Jujur enggak dia menjawab ini? Itu ngomong kan. Yang minta cewek ini Jadi Yesus bukan? kita di prank, ternyata dia nih robot yang masuk ke sini loh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Jadi tadi ini selama kita beberapa menit ini ngomong sama kresek bekas bungkus ikan. La haula wala quwata Itu kan illa karena billah. Anda Yang cacat menyuruh dalam membunuh berpikir. anak-anak masih nyusu itu Yesus juga ya? Itu hakikat keilahian Yesus yang berfirman. Nah iya Yesus kan? Yesus secara fisik belum lahir. Nah, enggak, katamu tadi Tuhannya Abraham dan Tuhanmu itu sama, ya kan? Nanti kan saya kalau tidak disertai penjelasan, nanti kan Anda tambah belinger, tambah Berarti yang blow on. menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek itu Yesus juga Itu berarti ya? hakikat keilahian Yesus. Iya, Yesus juga kan? Ya, Atau Yesus yang lain, itu atau nama beda? kemanusiaan dari Sang Firman ketika Firman itu turun menjadi manusia. Biar Jadi tidak, waktu Berarti Yesus biar tidak tambah blow on, maka disertai penjelasannya. ketika Anda bertanya, kita yang gitu blow loh. on dibuatnya. jadi sebelum Yesus itu datang sebagai manusia, dia itu bengis gitu ya. Anak-anak lagi Tidak netek pun juga. dibantai gitu kan. Tidak juga. Loh, anak-anak lagi netek dibantai kok. Harus dibunuh kok. Iya, itu kan pembelajaran bagi umat manusia. Lah terus salahnya apa anak-anak masih netek dibantai, apa salahnya tuh, Bang? Itu kan bukan bersifat perintah agar supaya kita melakukannya, Perintah. bukan kan? Itu hanya Bunuhlah semua Iya. anak-anak. Ya. iya, itu sebagai pembelajaran atas manusia. Firman Allah itu melingkupi semua kejadian, semua apa yang terjadi. Itu berdasarkan Oh. firman Allah. Ketika Supaya firman Allah manusia itu bengis. Supaya manusia bengis kayak Tuhan bunuh anak-anak gitu maksudnya. Pelajaran gitu. tidak, makanya itu yang mau saya tekankan kepada Anda, ya. Di dalam iman kekristenan, di dalam firman Allah itu tidak ada sifat perintah bunuhlah atau nanti di kemudian hari. Begitu. Malu dia mengakui. Coba Tidak. dibaca 1 Samuel 3:15. Malu, yang malu itu Anda, bukan saya. Loh.
Bentar, 1 Samuel Sudah 15. kubilang Ya. ini tabung gas yang dikasih roh ini. Anda Ini itu cuman ini bisanya perintah nicus bukan nih. saja, Ini perintah nicus. bukan nih, saya bacakan nih. Perintah bukan nih. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada di padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang masih menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini nggak perintah. Kan saya sudah menjelaskan bahwasannya firman Allah itu pada saat itu kasih pembelajaran kepada umat manusia. Pembelajarannya Pada supaya saat itu pembelajaran Tuhan, atas supaya kehidupan manusia itu manusia. bersifat bengis kayak Tuhan gitu. Lah itu kan Anda mengambil kesimpulan yang bersifat bagaimana ya? Ini Yang bersifat perintah, apa maksudnya perintah Iya, ini? Supaya ditiru manusia gitu. Ini. Supaya Oke, manusia saya meniru turutin. bahwa Tuhan Iya, itu terus. membunuh anak-anak, sehingga manusia pun boleh membunuh anak-anak yang masih menyusu gitu kan? Iya kan? Tapi perintah itu bukan bersifat perintah untuk sampai relevan sampai sekarang, bukan. Itu Mana? konteksnya di situ. Anda dengar dulu lah. Itu konteksnya di situ ketika firman Allah itu kasih pembelajaran atas manusia. Begitu loh. Nah makanya itu tadi saya katakan, sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia bengis, ya kan? Dibilang bengis tidak lah. Loh, orang anak-anak masih menyusu, disuruh dibantai kok nggak bengis. Wah, ini tidak ajaran bengis. Kristen. Dengar ya Wajahnya kawan-kawan, ternyata di digambarkan ajaran lemah lembut Kristen, begitu kok dibilang membunuh bengis. anak-anak yang masih menyusu itu bukanlah bengis, ya? Bukan lah. Nah, Bukan, betul. berarti kalau ada anak neta-neta dibunuh itu nggak apa-apa, itu nggak bengis. Ya itu yang Anda salah, makanya saya tekankan di situ. Kristen yang sebenarnya, kawan-kawan. Lanjut lagi cuma. Nah, ini mau dilawan Justru sama halnya kita kita lawan sapi dikasih konde ini ya. Justru ini ilmunya pemikiran seperti itu yang dihilangkan karena dia tidak mengerti firman Allah apa itu maksudnya. Makanya Anda jadi Kristen biar tahu Anda. Karena jadi untuk menjadi Kristen itu tidak mudah. Coba dengarkan. Ya, kalau ada perintah mudah. membunuh, dengar. Kalau ada perintah membunuh, bunuhlah. Itu maksudnya apa? Itu saya kan makhluk, saya kan ciptaannya. Itu saya kalau salah. Kalau ada perintahnya Tuhanmu, bunuhlah. Yang Maksudnya menciptakan itu kan Tuhan. Tergantung dia cara menyampaikan firman-Nya itu yang bagaimana. Kalau ada perintah dari Tuhan, bunuhlah. Apa yang kamu lakukan? Ketika saya ada pada zaman itu, tentu firman Allah itu berlaku kan? Bunuhlah pasti bunuh. Nah, beringas kan tuh? Menurut saya tidak, karena saya tahu apa tujuan Tuhan di situ. Berarti kalau Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh boleh? Akan tetapi Anda bertanya itu tidak relevan ketika diterapkan zaman sekarang. Tapi konteksnya waktu firman Allah. Saya tidak tanya zaman sekarang atau zaman kapan. Saya tanya, apakah kalau Tuhan yang memerintahkan membunuh boleh? Kalau di dalam konteks ayat yang Anda maksud Anda baca tadi, ya tentu boleh. Sudah tertera di situ, sudah tertulis. Oke. Kalau tidak ada perintahnya bunuh, masalah Anda? Misalnya gini. Misalnya begini, tidak ada perintah membunuh. Dengar dulu. Kalau tidak ada perintah Tuhan untuk membunuh Abraham, terus orang membunuh Abraham, berdosa atau tidak? Kalau tidak ada yang perintah bunuh Abraham, terus ada yang membunuh Abraham, jelas dosa. Ketika tidak ada konteksnya, ketika tidak ada firman Allah mengatakan, bunuhlah Abraham, maka ada orang yang membunuh Abraham, berarti itu di luar konteks firman Allah, firman Tuhan. Berarti itu bukan Abraham. Berarti Abrahaman. Oke? Berarti dosa. Buktinya Abraham itu kan dia menjalankan tugasnya sampai akhir hayatnya, tidak dibunuh, kan begitu. Nah, sekarang Anda di sini mau nambahkan. Sekarang tunjukkan perintah membunuh Yesus. Anda baca itu. Peristiwa penyaliban Yesus. Perintah membunuh Yesus yang saya minta.
Oke, ya. Yang pertama-tama yang Anda maksud itu perintah. Ya, saya menjelaskan kepada Anda, sama seperti anak manusia, tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk Saya memberikan minta nyawanya. perintah membunuh Yesus itu mana? Ini kamu punya telinga untuk mendengar, ya. Melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan Ya, makanya nyawanya, Yesus itu memberikan nyawanya nyawanya diberikan. atau dibunuh. Astaga, memberikan nyawanya jelas dibunuh lah, koplak. Nah, mana perintah membunuhnya? Oke, saya baca ulang ya. Ya. Sama seperti anak manusia, tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya Oke. menjadi tebusan bagi Ini banyak orang. kalau dia memberikan nyawanya, itu dibunuh atau bunuh diri? Dibunuh dulu lah, baru nyawanya hilang. Kalau dibunuh berarti dia tidak menyerahkan nyawanya. Kalau dibunuh berarti orang lain yang menghilangkan nyawanya. Kalau dia menyerahkan Justru nyawanya artinya itu, dia bunuh diri. Makanya Anda jangan sama-samakan ketika Anda menyamakan dengan Kalau penjahat. dia menyerahkan nyawanya berarti namanya Astaga. bunuh diri. Oke. Kalau Saya dia ikutin dibunuh kemauan Anda. tidak menyerahkan nyawanya tapi dibunuh. Saya Sekarang ikutin Yesus kemauan ini Anda, ya. Ya, silakan. bunuh diri. Dengar, Yesus ini bunuh diri atau dibunuh? Oke, ya. Anda mempertanyakan Yesus ini bunuh diri apa? Dibunuh. Oke. Ya. Yesus ini datang untuk menyerahkan nyawanya. Satu. Yang kedua, Yesus ini dibunuh, menyerahkan nyawanya tentu dibunuh dulu dengan cara bersalib. Rakus. Disuruh pilih. Kalau kamu katakan itu ada dibunuh, mana perintah dibunuhnya? Oke, saya baca ulang ya. Bukan Untuk memberikan perintah. Itu data yang kamu baca adalah data di mana Yesus bunuh diri. Sekarang kau menuduh dia dibunuh dulu. Mana perintahnya membunuh Yesus? Oke, ya saya bacakan ulang ya. Iya, ya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ini kan belum terbunuh dia. Memberikan ya, nyawa. Dia memberikan nyawanya. Berarti dia bunuh diri atau tidak itu? Ia memberikan nyawanya untuk jadi tebusan bagi banyak orang. Oke, memberikan nyawa itu bunuh diri atau tidak? Tidak, memang dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Lo bunuh diri itu namanya sompala. Ya bukan. Bukan. Ih, coba kamu bunuh berikan diri, nyawamu. bunuh diri Coba kamu itu. berikan nyawamu ke orang. Coba kamu berikan nyawamu ke orang. Ih, saya kan bukan Yesus. Anda bicara Yesus kan? Maksudnya kalau memberikan nyawa itu bunuh diri. Maksudnya di sini yang memberi nyawanya itu adalah Yesus, bukan orang yang mau bunuh diri. Yesus membunuh diri itu namanya kalau dia sudah tahu. Misalnya begini, dengar. Iya. Tujuan Yesus datang ke bumi adalah untuk memberikan nyawanya, betul? Betul. Tujuan orang terjun ke jurang untuk apa? Untuk memberikan nyawanya atau tidak? Betul. Tujuan untuk orang yang menggeres lehernya itu untuk menyerahkan nyawanya atau tidak? Betul, menyerahkan nyawa. Terus. Oke, berarti Yesus menyerahkan nyawanya itu bunuh diri namanya, sompala. Sudah selesai? Ya, sudah. Ya, apakah yang terjun di jurang, yang gorok lehernya Tidak, itu? dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh, betul? Dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh, betul? Dengar dulu deh, ya. Ini biar diservis dulu otak kamu ya. Saya mengatakan kamu yang harus dengarkan saya. Yang mana yang punya rencana? Lebih duluan mana yang memiliki rencana? Dengarkan, lebih dulu mana yang memiliki rencana? Sebelum Anda diturunkan dari sini, orang sudah bosan loh, kan Anda tidak punya ilmu. Saya tanya, yang mana yang lebih dulu memiliki rencana? Anda aja sudah kelepotan hadapin saya kok mau diapain? Aduh. Yang mana yang lebih dulu memiliki rencana? Pembunuh Yesus. Kalau Anda tidak mampu hadapin saya diskusi, jujur, turunkan ini. Udah mulai jangan sombong tapi dari kepalanya. Udah, kamu turun. Ya? Saya mengatakan kepada Anda, orang yang bunuh diri yang Anda maksud itu bukan untuk tebusan bagi banyak orang, tapi di sini bukan Yesus. Itu permasalahannya. Yang dipermasalahannya adalah mana yang lebih dulu punya niat datang untuk menyerahkan nyawanya,
atau tentara Romawi yang membunuh Yesus? Mana lebih duluan Berarti niatnya? gugur ya. Analogi Anda tadi gugur ya. Kita lari ke sana ya. Berarti Anda lompat ya. Kayak ketu loncat. Ayo silakan Monyet. bertanya lagi. Monyet, dengarkan saya monyet. Mana lebih dulu punya niatan? Itu yang saya cari. bunuh Silakan. Monyet, dengarkan saya monyet. Silakan. Mana lebih dulu? Sesungguhnya yang monyet itu ya niat- teriak. Masa pasti Monyet, dengarkan teriak saya. monyet itu teriak monyet, 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 kan? monyet, dengarkan saya. Mana lebih dulu punya niat datang menyerahkan nyawanya, atau tentara Romawi yang berniat membunuh Yesus? Mana lebih dulu? Sebentar, saya hilangkan dulu kelucuan saya ini. Udah, apa pertanyaannya? Biarkan ada. Turunkan ini host. Turunin host. Saya jadi dosa nanti kalau saya banyak cerita sama biawak ini. Turunkan. Ini Saya tidak pernah menghujat di sini. binatang yang Anda kalau kalah debat, binatang yang silakan diberikan Anda turun, kepandaian untuk legowo. berbicara gitu loh. Legowo lebih enak, Bos. Pertanyaan Biar saya Anda kan lega sederhana. nanti. Anda Pertanyaan nanti saya nyenyak tidurnya ya. Pertanyaan saya kan sederhana. Lebih dulu mana Yesus yang datang punya niatan untuk menyerahkan nyawanya, atau tentara Romawi yang berniat untuk membunuhnya? Duluan mana yang memiliki niat ini? Yesus atau tentara Romawi? Allah punya rancangan sendiri. Hakikat keilahian Yesus itu sudah Perasaan dirancang saya tidak sendiri. bawa menurut Allah kehendak. tadi. Ya duluan Perasaan saya tidak kehendak bawa Allah Yesus. tadi. Duluan Yang kehendak Allah dong. Kalau Anda punya Saya otak, tidak bawa Allah saya di bisa sini. berpikir. Karena Hah? kalau kamu katakan lebih dulu kehendak Allah, tunjukkan mana dalilnya. Oke, saya tunjukkan ya. Iya, iya. Kamu diam ya nak, dek ya. Cepatlah monyet, cepatlah monyet. Sabarlah, santailah. Aduh. Ya, Monyet, Roma cepat, cepat. 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran Roma diperoleh itu oleh tiap-tiap jadi orang. Oke? jadi Ya, benar sebentar. sekarang bahwa Tuhanmu Ada itu Paulus ya. korelasinya. Diam dulu, ada korelasinya Saya ya. kan minta Roma- firman Tuhannya. Monyet, saya Ada minta Monyet. Ada korelasinya. monyet yang saya minta firman Tuhannya. Yang menginginkan Yesus mati itu tertulis di mana, Nyet? Ya, Roma 10 Roma 8. berarti Paulus itu kuanggap Tuhan, Nyet. Benarlah Sabar dulu, kata Bro. Yesus, ia mengatakan setanlah yang menjadi bapakmu, setan yang menjadi Tuhanmu. Berarti Paulus ini Tuhanmu Kayak kan? loncat nih. Ini Saya kayak kan minta firman Tuhannya. Nyet, Kayak kutu- saya katakan, Ya, Nyet, bentar ya. Oke, Kau saya tuduh bacakan, tadi, boleh tidak? kau tuduh tadi bahwa yang punya niatan lebih dulu untuk Yesus datang Astaga. menyerahkan nyawanya adalah Tuhan. Nah, saya minta dalilnya mana? Oke. Izinkan saya baca dalil, bisa nggak? Boleh nggak ya? Dalil Kalau tidak firman boleh, ya Tuhannya. Firman Tuhan kan yang kau tuduh tadi kan? Izinkan saya baca menuduh. dalilnya. Anda minta Duluan dalil kan? mana punya niatan Yesus untuk menyerahkan nyawanya, atau tentara Romawi yang Anda minta dipaksa dalil. untuk membunuh Yesus? Saya boleh membaca kan? Saya boleh membaca. Dengarkan dulu, Nyet, dengarkan saya, Nyet. Kau katakan, ketika saya tanya, Silakan. ketika saya tanya, Aduh. duluan mana niatan Yesus datang bunuh diri dengan niatan tentara Romawi yang dipaksa bunuh Yesus? Mana lebih dulu? Anda mengatakan lebih dulu Tuhan. Kalau begitu tentu ada dalilnya. Ternyata setelah saya minta dalil, kamu kasih dalil Paulus. Berarti Tuhanmu itu Paulus, Nyet. Kau paham tidak samsirnya? Saya kan Berarti minta dalilnya. berarti Allahmu firman itu. Tuhan. Berarti Kalau Allahmu itu. berbicara mengenai firman Tuhan, minimal kamu tunjukkan kitab Musa. Ini kau tunjukkan oke, kitabnya Oke. Saya Paulus. sepakat. Berarti Tuhanmu itu Paulus, Nyet. Saya sepakat. Nyet. Oke. Berarti benar kata Yesus, Hihihi. iblislah yang menjadi mulut Tuhanmu. Oke? Aduh, saya jadi Berarti anak-anak. memang kamu Diskusi dengan berarti- anak-anak, saya jadi anak-anak ya. Aduh, kok bisa Berarti ya? kamu memang sudah terbukti menuhankan Paulus. Kenapa bisa demikian? Karena kamu sudah Bro, dikutuk kumpulin oleh seberapa Tuhannya banyak mungkin lah, Abraham. sebanyak mungkin anggotamu. Saya mau kasih Host, kuliah umum. host, diturunkan kepada ini, host, anggotamu, Bang Andi, termasuk turunkan kamu. Bang Andi. Sudah. Mampus. Kau ke gereja sana, kau makan mu sana.
Jangan kau cebok pakai air 1 sendok, tapi kau makan itu mu biar kau isi kepalamu itu dengan Sombong sekali, otak enggak ada pun lebay. Maaf ya kalau saya katakan Anda monyet, karena sebenarnya monyet pun malu dan tidak mau disebut Anda itu disebut monyet, karena monyet mengatakan tidak ada kalangan monyet seperti itu, Bang Zuma. Kami dari komunitas monyet tidak bodoh-bodoh amat kayak dia. Monyet pun SMS sama saya. Marah mereka disebut monyet. Kau harusnya disebut aja, ayam. Inilah akibat kalau sudah dibodoh-bodohi ya, kayak gitulah terus. Kembali kepada tema, teman-teman, tolong tunjukkan di Kristen ada nggak pemberkatan kepada Abraham? Tunjuk dalil, silakan. Oke, aku sapa dulu ini Bang. Bang Andri LCK, selamat malam, agama apa? Andre. Ya. Oh. Bang Andi. Andre, selamat malam, agama apa? Oke lah. Wih, siapa itu? Ini hostnya tidur kayaknya ya. Chris, selamat malam, agama apa Chris? Sudah jelas namanya. Iya, agama apa Bang? Tinggal jawab aja, harus pede. Gak ada agama, udah jelas agamanya, udah namanya. Agama apa Bang? Ya elah, Kristen Kak. Oke, itu tadi dengar Bang Juma. Itu, kembali ke tema tadi. Silakan. Ya, dalilnya di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Saya minta saudara saya Kristen ini tolong tunjukkan kepada kami umat Islam bahwa Kristen itu adalah agama yang memberkati Abraham, sehingga Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu memberkati orang-orang Kristen. Silakan. Oke, jadi baik. Sebelumnya Juma itu 50% dari setengah berapa Juma? Apa sih? Kemana-mana. Jangan Enggak, biar mastiin aja itu kemampuan Juma gitu. 50% dari setengah berapa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan di agama Kristen ya bahwa Kristenlah yang diberkati oleh Tuhannya Abraham, dengan memberikan bukti akurat bahwa orang-orang Kristen itu memberkati Abraham. Silakan. Ya, maksudnya saya akan tunjukkan datanya, ini minimal ini bisa jawab dulu, Kau setengah. uji saya, karena kalau saya tanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. 3. Berarti Tuhanmu ada berapa? Ada 1. Tapi 3 pribadi. Siapa? Itu kan tadi 1 tambah 1 tambah 1. Kiper. Bagaimana udah kan? ceritanya 1 tapi 3? Gimana ceritanya 1 tapi 3? Coba kayak Trisula garpu gitu. Ya udah 3, ya udah 3. Makanya Gini. Tuhannya Aku nanya balik kan. Aku nanya sekarang balik. pertanyaannya adalah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Sekarang tunjukkan agama Kristen itu memberkati Abraham. Bukti yang kita butuh sekarang. Yaudah, gak usah panik dulu Juma. Ini 50% dari setengah berapa? Tidak bisa turunkan. Kau ke gereja, kau makan tai pendetamu sana. Ditanya apa, jawab apa. Tapi tadi ada poinnya Bang Joma. Dia akui Tuhannya 3. Iya. Tuhannya 3. Tuhannya 3. Ya, nanti kalau kau sudah makan tainya pendetamu, informasikan ke kita di sini. Wah, enak Bang Suma, ternyata makan tai pendeta itu, makanya otak gitu ya. tai. Jadi 1 tambah 1 sama 1 itu sama dengan 3. Kalau misalnya menggunakan logika manusia. Terus kau pakai logika apa nih? Logika sapi? Iya, menurut itu. Kalau misalnya Anda ingin melogikan pakai Tuhan, logika sapi. Melogikan Tuhan logika itu tidak mungkin ya. Melogikan Tuhan itu tidak mungkin. Tapi faktanya Yesus bisa dilogikakan. Biji sakarnya 2. Anusnya 1. Itu bisa dilogikakan Tuhanmu. Kalau dia tidak makan lapar, kalau dia tidak sebulan, dia usus buntu. Iya, benar. Yesus itu manusia. Kalau dia tidak cebok pada saat bau. Iya, benar. Itu bisa dilogikakan, berarti Yesus bukan Tuhan kan?
Nah, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, tidak. Loh, tadi Anda Pertama, mengatakan Tuhan tidak bisa dilogikakan. Sejak dia dikandung sampai dia mati, Yesus bisa dilogikakan. Berarti dia bukan Tuhan. Otakmu nyampe enggak ke sana? Dengan tunggu saya pengakuanmu ngomong dulu. sendiri. Tunggu, berikan saya waktu. Saya ulang dulu sebelum Anda berbicara. Anda Iya. mau cabut tidak pengakuan saudara bahwa Tuhan tidak bisa dilogikakan? Mau dicabut tidak? Iya, memang saya tidak mencabutnya. Memang Oke. Tuhan tidak bisa Oke. dilakukan. Yesus bisa dilogikakan atau tidak? Benar bisa. Oke, berarti Yesus adalah Tuhan dan manusia. nenekmu kiper. Udah kau pergi gereja juga sana. Kau makan itu tehnya pendetamu. Siap. Kau pakai piring tapinya ya. Kau kasih piring itu Udah. nya pendetamu. Kau kasih piring. Habis itu kau kasih dia tumis bawang dengan bawang yang sudah ditumis matang baik-baik. Habis itu kau makan pakai nasi. Beragama kok bahlul kayak begitu. Tuhan tidak bisa dilogikakan. Yesus bisa nggak dilogikakan? Ya bisa. Yesus adalah Tuhan. Kebalik-balik otaknya. Ya, lanjut dulu Bang Andi. Iya, kalau Tuhan tidak bisa dilogikakan, Yesus bisa dilogikakan, mestinya jawabannya Yesus bukan Tuhan. Itu baru waras. Anu loh, itu baru waras namanya. Tuhan nggak bisa dilogikakan. Yesus bisa, tapi Yesus Tuhan. Ini nggak waras ini. Yang waras kenapa sih? Alang, silakan Bang Alang, ada yang mau disampaikan? Halo, brother. Selamat sore. Halo, Halo, silakan. susah jelasnya bang, nggak bakal ngerti orang tuh dah. Apa? Belum ngomong kita. Kamu belum ngomong udah menuduh kita nggak ngerti. Gimana sih? Terus Atau kamu gua minta pendengar naik aja. ngapain? Enggak, biarin dulu Aku ntar cuma dulu. pendengar aja lah, Mau ngapain, Bang? cuma pendengar aja lah. Mendengar saja. Anda Muslim apa Kristen? Muslim, insya Allah Muslim. Oh, Muslim. Coba kalau Muslim itu dibawa aja dulu Bang, atau ada mau disampaikan dulu supaya kosong roomnya gitu. Enggak ada bang, enggak ada bang. Ya Turun udah. aja. Iya, oke. Nggak bisa turun sendiri ya Bang? Udah diturunin. Oke. Itu. Tuhan tidak bisa di logika. Ini ada nih. Aisan. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin denger aja bang, padahal tadi seru. Ya jangan naik atuh, dibawa aja dulu. Di samping juga agak berisik Bang di jalan ya. Dibawa dulu ya Bang ya. Oh, siap. Kasih Oke, Bang. makasih. Ya siapkan sertifikat Bang. Bang. Verja, selamat Eza. malam, agama apa? Nah, udah. Bang Han, dia milih lah siapa yang naik. Coba ini nih. Kayaknya ada jual kosmetik nih. Bang Han dia aja. Mana nih? Ya ini. Ibu Grosir, selamat malam Ibu Grosir. Selamat malam. Perempuan laki-laki ya? Sorry. Fotonya perempuan. Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, apa ya? 5 Bang, 5. Mau tanya, di kitab Kristen itu kok nggak ada jin, iblis, setan itu kok sama ya? Ngomong apa iki? Apa sih pertanyaannya? Kok Di dalam kitab Injil aku tanya-tanya ke lev-lev pendeta itu, kok nggak ada detailnya tentang jin ya? Ya jangankan mereka kamu tanya bang, Tuhannya kamu tanya aja nggak ngerti iblis itu diciptakan dari apa. Coba tanya sama orang Kristen, iblis itu diciptakan dari apa? Menurut mereka nggak diciptakan. Jadi selevel gitu, selevel dengan Tuhan, nggak diciptakan. Oke. cukup ya Bang ya, nanti topinya kemana-mana ya. Yo, oke.
Saya pasang lipstick, ada nggak? Makasih bang, ada Christopher. Christopher, selamat sore. Halo, selamat malam. Ya. Aku boleh nyampein sesuatu nggak ke Bang Zuma? Muslim apa bang? Kristen? Agamanya. Ya. Alhamdulillah Muslim. Oke. Aku mau nyampein sesuatu Bang Zuma, minta Boleh, tolong. silakan bang. Kalau misalnya diskusi itu apa ya yang bisa dengan cara baik lah, kecuali mereka duluan yang nyerang kita gitu. Baik-baik kok tadi bang, baik-baik. Enggak terlalu, aku dengarnya terlalu kasar kak. Terus kan ada juga itu dibilang jangan panggil nama orang dengan nama yang buruk gitu. Itu aja sih. Korek. Oke, terima kasih nasihatnya, Masya Allah. Luar biasa saudara-saudara saya ini. Kasih ya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkat kepadamu. Syukur. Mahandi suara motor. Oke, ada lagi yang lain? Chris, selamat malam. Agama apa Chris? Yang Udah naik tadi ini. Yang tadi. Belum, ini lain. Tadi ngelek jadi jatuh. Iya. Enggak, tadi ngelek, ada, jadi jatuh tadi. Ada lagi nasihat. Oke, tadi kan? Iya. Kamu bukannya agama Kristen? Iya, Kristen. Kan tadi ngelek jatuh jadi ya. Itulah. Iya. Kan tadi kan saya bilang Tuhan itu tidak bisa dilogikan, tapi Yesus itu bisa dilogikan. Iya, Yesus bisa dilogikakan. Pertama-tama sebelum menjadi Tuhan. sebelum dia turun jadi seorang manusia, ya. Nah, tadi katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Berarti Tuhan tidak bisa turun jadi manusia, paman. Gimana sih ini? Karena kalau sudah menjadi manusia bisa dilogikakan. Loh, katanya Tuhan tak bisa dilogikakan. Gimana dong? Nah, itu dia. Kandri, selamat malam. Agama apa? Edison, Pak Edison. Bang Edison. Edison Halo. Tarigar, selamat malam. Agama apa? Selamat malam, saya agama Kristen. Oke, baik. Tadi beralih Bisa ke dari yang tadi, Pak? Iya, silakan Pak Juma. Iya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Ini konon ceritanya firman Tuhan. Kita mau tahu Pak, apakah di Kristen itu ada tindakan dalam keseharian, apakah sehari, 2 hari, atau sekali seminggu melakukan pemberkatan kepada Abraham? Coba sekali lagi pertanyaannya. Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3, Tuhan berfirman, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Semua kaum di bumi akan mendapat berkat olehmu. Pertanyaan saya, apakah di dalam agama Kristen itu ada pemberkatan kepada Abraham alaihissalam? Kamu paham nggak Kristen itu zaman Abraham apa zaman setelah Abraham? Ini datanya semua logika kamu kok Kristen pula memberkati Abraham, sedangkan Abraham itu hidup ribuan tahun sebelum Kristus ada. Oke, berarti dengan kata lain, saudara mengakui Kristen pikiran kamu itu logis enggak? Atau logis? itu pikir logis? Karena di sini datanya jelas. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini tidak berbicara mengenai zaman. Kapanpun. Kenapa saya katakan kapanpun? Karena di sini dikatakan olehmu semua kaum. Jadi dikatakan semua kaum di sini dalam bahasa Ibraninya adalah misfakah,
Misfaka artinya itu manusia, semua kaum-kaum yang ada di atas muka bumi akan mendapatkan berkat. Kalau dikatakan semua kaum, berarti semua kaum yang ada. Siapapun yang merasa kaum manusia, itu kena kepada dalil ini. Aku akan memberkati orang-orang, artinya semua orang. Siapapun, bukan cuma zaman Abraham, tapi sampai hari ini. Karena dikatakan dengan jelas, semua kaum olehmu di muka bumi akan mendapatkan berkat. Gimana Pak? Apakah itu ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah masa Abraham saja? Dengan kata lain, orang-orang Kristen tidak melakukan pemberkatan. Jujur aja. Benar demikian? Silakan Bang. Apakah Kristen memberkati Abraham atau tidak? Gak usah dipanjangin. Silakan Bang. Dibuka mic-nya Bang. Ini orang ngomong tapi mic-nya ke-mute. Nggak denger kita. Yang mute itu kalian yang nge-mute tadi. Gimana Pak? Masalahnya pertanyaan si Juma ini. Apa tadi pertanyaannya? Siapakah orang Kristen? Apakah orang Kristen memberkati Abraham? Ya atau tidak? Orang Kristen memberkati Abraham. Itu logis gak pertanyaanmu itu? Saya hanya bertanya, apakah orang Kristen memberkati Abraham? Ya atau tidak? Loh, apakah tai memberkati anjing? Itu Nah, ini kenapa sih ini orang Kristen nggak ada yang normal kok sakit semua sih yang naik? Kalau bilang pertanyaan aja seperti Pak, itu, kami orang Kristen tidak memberkati Abraham, jujur aja lah Pak, karena memang kagak. orang Kristen itu ada setelah Kristus. Abraham. Ya, sekarang ini apakah Anda boleh tidak? Boleh tidak orang sekarang ini memberkati Abraham? Boleh tidak? Pertanyaan yang disalahkan karena nggak bisa menjawab. Karena memang Kristen itu bukan memberkati Abraham, tapi mengutuk Abraham. Kalau saya diminta untuk membuktikan bahwa agama Kristen itu mengutuk Abraham, boleh saya buktikan. Buktikan aja Bang Joma, nggak apa-apa. Pertama, di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Abraham itu berdosa. Roma 5 nomor 12. Tolong tunjukkan kepada saya tuduhan Kristen bahwa Abraham itu berdosa, mana dosanya? Tunjukkan. Dengan menuduh dan memfitnah Abraham punya dosa, itu sama dengan mengutuk Abraham. Sampai sini paham? Roma 5:12 ya. Siap. 86,3 geser kanan, geser kiri, tak akan pernah ada jawaban dari Kristen.